Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan sejumlah petani di Klaten, Jawa Tengah, dan dalam pertemuan itu Gus Imin mendengarkan keluhan-keluhan para petani. Para petani mengeluhkan sejumlah hal diantaranya mengenai kelangkaan pupuk, kekurangan sumber daya manusia untuk pertanian dan juga air. Dalam kesempatan itu Gus Imin seksama mendengarkan keluhan-keluhan yang diungkapkan para petani. Dirinya menyebut penyebab kekurangan SDM karena adanya urbanisasi sehingga solusinya pertanian dibuat lebih menarik agar masyarakat betah tinggal di desa dan bisa menumbuhkan ekonomi desa. Selain itu Gus Imin juga mengatakan dana desa harus ditingkatkan dan memperbanyak insentif untuk para petani. Untuk informasi selengkapnya, pemirsa, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Devi Syafira langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Devi, apa yang dibahas Gus Imin dalam diskusi bersama para petani siang ini? Iya, Malen, betul sekali bahwa hari ini calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Gus Imin melakukan pertemuan dengan sejumlah petani di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian agendanya adalah Gus Imin mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para petani, diantaranya adalah mengenai kelangkaan pupuk, kemudian mengenai sumber daya manusia dan juga air. Lalu Gus Imin juga mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah membuat pertanian ataupun di desa ini agar lebih menarik dan masyarakat agar lebih betah tinggal di desa. Nah, untuk selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Selamat siang, Gus. Selamat siang. Gus Imin, ini tadi keluhan-keluhan sudah banyak disampaikan oleh warga. Poin utamanya apa, Gus, yang disampaikan? Ya, hari ini saya di Delanggu, sebuah kecamatan yang menjadi produsen andalan beras bagus, beras bermutu secara nasional. Ini lumbung padi yang luar biasa. Saya mendengar banyak masukan-masukan penting. Sama dengan problem pertanian pada umumnya. Satu, kelangkaan dan keterbatasan pupuk. Yang kedua, keterbatasan irigasi air. Dan yang ketiga, pemasaran atau harga jual yang rendah karena tidak ada cara distribusi penjualan yang adil dan menguntungkan. Nah, tiga problem ini harus kita atasi cepat. Yang pertama, kalau bisa segera dilakukan ketersediaan pupuk. Ketersediaan pupuk bahkan petani pun beli juga nggak masalah, apalagi subsidi tentu menyenangkan. Subsidi harus disasar yang tepat, kemudian intinya adalah ketersediaan pupuk. Nah, yang kedua, transisi menuju pupuk organik, termasuk penanggulangan hama melalui pestisida organik atau pestisida nabati. Itu transisinya memang butuh waktu, butuh kesadaran, butuh dari nol. Tapi sambil menuju itu dua ini pupuk harus tersedia, baik pupuk organik maupun pupuk kimiawi. Yang kedua-duanya memang nafas petani itu bisa terus berproduksi. Yang kedua irigasi. Nah, irigasi ini masih ada keterbatasan supply, meskipun di sekitar Delanggu ini ada bendungan ya, ada cokro yang itu dalam waktu tertentu mengalami kekeringan atau kekurangan. Nah, ini harus diatasi. Nah, yang ketiga yang paling pokok adalah distribusi produksi, yaitu pembelian yang dilakukan oleh swasta maupun tengkulak yang merepotkan sehingga harga produksinya sangat harga jualnya rendah, terutama di saat musim hujan. Itu harus ada campur tangan pemerintah. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan memperbanyak produksi pupuk. Yang kedua, kita harus membeli produk pertanian dan membuat lumbung-lumbung penampungan gitu yang bisa menahan harga supaya tetap tinggi. Nah, inilah tapi secara umum bersyukur Delanggu masih bisa diharapkan ya untuk menjadi lumbung pangan masa depan. Tinggal campur tangan pemerintah supaya lebih intensif lagi sehingga kita akan menjaga produksi pertanian yang lestari. Kemudian apa visi misi atau program strategi dari pasangan calon Anies dan juga Muhaimin terkait dengan pertanian ini, Gus? Ya, yang pertama tentu kami akan membuat para produsen pupuk ini segera berproduksi lebih banyak lagi. Nah, ini butuh APBN juga untuk mensupport itu, dan kita ingin dalam menangani masa transisi menuju pupuk organik ini produksi tetap
pupuk tersedia di masyarakat. Itu yang paling pokok. Jadi ketersediaan dan jangkauan petani atas pupuk. Yang kedua soal SDM. Nah, kita ingin kualitas SDM pertanian ini memadai, maka anak-anak petani diberi beasiswa dengan syarat mereka tidak kemana-mana, tapi pulang kampung menjadi petani. Beasiswa untuk anak-anak petani supaya SDM pertanian yang mulai langka ini terutama nanti sekolah dan kuliahnya di bidang pertanian sehingga mereka pulang kampung membangun pertanian. Nah, yang ketiga, Bulog diberdayakan lagi supaya pembelian gabah itu dengan harga yang bagus. Nah, kemudian tadi Gus Imin juga menyampaikan menambah insentif bagi para petani. Yes. Itu bagaimana, Gus? Insentif pada petani itu termasuk yang saya sampaikan tadi juga subsidi-subsidi. Subsidi dana desa juga harus digunakan untuk membuat masyarakat lebih betah bertani, fasilitas jalan memadai, infrastruktur jalan untuk produksi maupun panen gitu ya. Itu harus ada jalan. Jadi yang paling penting infrastruktur dipercepat, yang kedua subsidi-subsidi. Oke, baik, terima kasih Gus Terima kasih. Imin atas waktunya. Ya, baik Valen, tadi sudah berbincang bersama dengan Gus Imin. Sementara demikian, Valen kembali ke Anda di studio. Terima kasih Devi Syafira untuk informasinya Anda langsung dari Klaten, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.